Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyuni dengan NIM 230103055 dari kelas 4C. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan ranah kognitif, yaitu terdapat 6 tingkatan menurut Bloom. Salah satunya yaitu C1 pengetahuan, C2 pemahaman, C3 penerapan, C4 menganalisis, C5 sintesis, dan C6 evaluasi. Baik, di sini saya sudah membuat 6 soal pilihan ganda mulai dari C1 sampai dengan C6 untuk jenjang SMP kelas 8 pada materi relasi dan fungsi. C1 yaitu pengetahuan. Soal yang pertama yaitu dalam suatu fungsi f memetakan A ke B, himpunan semua nilai Y yang merupakan pasangan dari anggota domain X disebut dengan A kodomain, B domain, C relasi, dan D rank. Untuk menyelesaikan soal yang pertama yaitu C1, siswa harus mengetahui definisi dari relasi dan fungsi, di mana dalam opsinya itu siswa harus tahu apa yang dimaksud dengan kodomain, domain, relasi, dan juga ring. Untuk penyelesaiannya di sini kodomain. Kodomain adalah himpunan seluruh kemungkinan hasil yang mungkin, sedangkan ring adalah himpunan hasil yang sebenarnya dihasilkan oleh fungsi. Domain adalah himpunan semua nilai input atau X yang diperbolehkan untuk suatu fungsi, sedangkan ring himpunan semua nilai Y yang merupakan pasangan dari anggota domain X, yaitu hasil pemetaan dari fungsi, disebut ring atau daerah hasil. Sedangkan relasi adalah hubungan antara dua himpunan. Dari beberapa definisi tersebut, ternyata untuk opsi A jawabannya yaitu ring. Untuk soal nomor 2 yaitu C2 memahami. Diberikan himpunan A sama dengan anggotanya 1, 2, 3, 4. Kemudian B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jika relasi dari A ke B didefinisikan sebagai 2 kali dari, maka himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi tersebut adalah A 1,2, 2,1, 3,2, 4,3. B 1,2, 2,3, 3,4, 4,3. C 1,2, 2,4, 3,6, 4,8. Dan D 2,1, 4,2, 6,3, dan 8,4. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, siswa mampu memahami maksud dari soal. Dalam soal menyatakan bahwa jika relasi dari A ke B didefinisikan sebagai 2 kali dari, maka siswa harus mampu memaknai kata 2 kali dari. Di sini untuk penyelesaiannya, relasi 2 kali dari berarti bahwa untuk setiap pasangan berurutan X, Y, dalam relasi Y harus sama dengan 2 kali X pada Y sama dengan 2 kali X. Di mana untuk setiap elemen di himpunan A, kita akan mencari pasangannya untuk anggota himpunan B berdasarkan relasi 2 kali dari. Yang pertama, jika X sama dengan 1 dari anggota himpunan A, maka Y-nya sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Untuk pasangan berurutannya adalah 1,2, karena 2 masuk dalam anggota himpunan B. Kemudian, jika X sama dengan 2 dari anggota himpunan A, maka Y-nya sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Untuk pasangan berurutan adalah 2,4. Kemudian jika X sama dengan 3 dari himpunan A, maka Y-nya sama dengan 2 dikalikan 3, yaitu 6. Untuk pasangan berurutannya adalah 3,6. Kemudian jika X sama dengan 4 dari himpunan A, maka Y-nya sama dengan 2 kali 4, yaitu 8. Untuk pasangan berurutan adalah 4,8. Jadi kita peroleh himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi
2 kali dari adalah opsi C, yaitu 1,2, 2,4, 3,6, 4,8. Jadi untuk opsi yang benar yaitu C. Untuk soal nomor 3, yaitu C3 penerapan. Jika A sama dengan anggotanya 1,3,5 dan B anggotanya 2,4, maka himpunan A kali B adalah untuk opsi A 1,2, 1,4, 3,2, 3,4, 5,2, 5,4. Kemudian opsi B 1,2, 1,4, 3,2, 3,4, 5,4. Kemudian C 1,2, 1,4, 3,4, 5,2, 5,4. Kemudian D 1,2, 1,4, 3,2, 3,4. Untuk penyelesaiannya kita bisa menggunakan diagram panah seperti pada gambar. Nah, di sini untuk anggota himpunan A yaitu 135. Kemudian anggota himpunan B 2,4. Nah, di sini disuruh untuk mencari himpunan A dikali B. Untuk mencari pasangan dari himpunan A ke B yang dimana anggota himpunan A memiliki pasangan ke semua pasangan di anggota himpunan B. Seperti ini, contohnya 1 dipasangkan ke 2, 1 juga dipasangkan ke 4. Jadi setiap anggota di himpunan A dipasangkan ke semua anggota yang berada di himpunan B. Kemudian 3 dipasangkan ke 2, dipasangkan juga ke 4. Kemudian 5 dipasangkan ke 2, dipasangkan juga ke 4. Maka himpunan A dikali B diperoleh 1,2, 1,4, 3,2, 3,4, kemudian 5,2, 5,4. Maka opsi yang tepat yaitu adalah opsi A. Untuk soal nomor 4, yaitu C4 menganalisis. Diketahui dua himpunan, P adalah himpunan dari X dengan syarat X kurang dari 6 dan X merupakan bilangan asli. Kemudian Q adalah himpunan dari X dengan syarat X lebih dari 5 dan kurang dari 10 serta X merupakan bilangan ganjil. Rani dan Budi menghitung banyaknya pemetaan dari himpunan P ke himpunan Q. Rani mengatakan karena himpunan P memiliki 5 anggota dan Q memiliki 2 anggota, maka banyak pemetaannya adalah 25. Sedangkan Budi mengatakan karena pemetaan dari P ke Q berarti tiap elemen P bisa dipetakan ke salah satu dari 2 elemen di Q. Maka jumlahnya adalah 2 pangkat 5 sama dengan 32. Analisislah argumen yang disampaikan oleh Rani dan Budi. Siapakah yang menggunakan konsep pemetaan dengan benar dan mengapa? Nah, untuk penyelesaiannya kita disuruh untuk menganalisis argumen dari Rani dan juga argumen dari Budi. Di sini diketahui bahwa P himpunannya itu merupakan bilangan asli yang kurang dari 6. Maka kita pilih 1, 2, 3, 4, 5. Maka N pada P sama dengan 5 anggota untuk P. Kemudian Q di sini X-nya itu lebih dari 5 dan kurang dari 10, yang dimana elemennya itu merupakan bilangan ganjil, maka Q-nya itu 7,9. 7,9 itu lebih dari 5, kurang dari 10 dan merupakan bilangan ganjil. Jadi N pada Q-nya sama dengan 2 karena memiliki 2 anggota. Yang ditanyakan di sini banyaknya pemetaan dari himpunan P ke himpunan Q. Jadi, jumlah pemetaan dari himpunan P ke himpunan Q artinya setiap elemen P atau kita sebut dengan domain bisa dipetakan ke salah satu elemen Q, yaitu kodomainnya. Tidak ada syarat pemetaan harus satu-satu.
atau disebut dengan surjektif. Jadi, kita bisa mencari semua fungsi yang mungkin dari P ke Q. Untuk setiap elemen di P ada dua kemungkinan, yaitu bisa dipetakan ke 7 atau bisa juga dipetakan ke 9. Karena ada 5 elemen di P, maka banyaknya pemetaan adalah N pada Q pangkat N pada P diperoleh 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi untuk opsi yang tepat yaitu B. Budi benar karena jumlah pemetaan dari P ke Q adalah N pada Q pangkat N pada P. Sedangkan untuk opsi yang ke C, Budi salah karena pemetaan harus satu-satu antara P dan Q. Karena dalam soalnya tidak ada syarat pemetaannya harus satu-satu, maka opsi C salah. Kemudian opsi D, Rani benar karena jumlah pemetaan adalah N pada P pangkat N pada Q. Di sini yang benar untuk rumusnya itu N pada Q dan N pada pangkat N pada P. Jadi pernyataannya Rani salah. Maka yang benar adalah opsi B. Kemudian untuk soal nomor 5 yaitu C5 sintesis. Himpunan A sama dengan anggotanya 1,2,3 dan B anggotanya 4,5,6,7. Seorang siswa diminta untuk membuat relasi dari A ke B yang merupakan fungsi dan juga injektif. Namun, siswa ingin agar nilai pada kodomain yang tersisa setelah pemetaan hanya 1. Manakah relasi berikut yang paling tepat memenuhi permintaan tersebut? Yang pertama, untuk penyelesaiannya itu kita harus memahami maksud dari soal. Soalnya di sini mengatakan membuat relasi yang merupakan fungsi. Syarat pertama yaitu membuat relasi yang merupakan fungsi. Syarat kedua yaitu merupakan fungsi injektif yang dimana tidak ada dua anggota A yang dipasangkan ke B yang sama. Kemudian syarat ketiga kodomainnya hanya tersisa satu elemen. Nah, di sini kita akan memeriksa untuk opsi A sampai D apakah gambar tersebut merupakan fungsi injektif dan kodomainnya hanya tersisa satu sesuai perintah pada soal. Di sini untuk opsi A di mana pemetaannya itu 1 berpasangan dengan 4, 2 berpasangan dengan 4, dan 3 berpasangan dengan 5. Nah, kita mengidentifikasi apakah gambar tersebut merupakan fungsi, yang dimana fungsi yaitu setiap elemen di A, yaitu 1, 2, 3, memiliki tepat satu pasangan di B. Nah, karena ini memiliki tepat satu pasangan di B, maka syarat fungsinya terpenuhi, maka opsi A merupakan fungsi. Kemudian menentukan fungsi injektifnya, yang dimana elemen 1 dan 2 di A berpasangan dengan elemen yang sama, yaitu 4 di B, yang dimana ini melanggar syarat dari fungsi injektif. Maka opsi A bukan merupakan fungsi injektif. Kemudian untuk kodomainnya di sini ada untuk kodomain untuk bagian B yaitu 4 dan 5, di mana nilai B sama dengan anggotanya 4, 5, 6, 7. Nah, yang diambil cuma 2 elemen, maka yang tersisa adalah 2 elemen lagi, maka bukan termasuk kodomain yang sisanya 1. Kemudian untuk opsi B di mana pemetaannya 1 berpasangan dengan 4, 2 berpasangan dengan 5, dan 3 berpasangan dengan 5. Kita mengecek apakah gambar tersebut merupakan fungsi, yang dimana setiap elemen di A yaitu 1, 2, dan 3 memiliki tepat satu pasangan di B yaitu 4 dan 5, yang dimana persyaratan tersebut memenuhi, maka opsi B termasuk ke dalam fungsi. Kemudian apakah termasuk dengan fungsi injektif atau tidak, yang dimana elemen 2 dan 3 di A berpasangan dengan elemen yang sama yaitu 5 di B.
maka itu merupakan bukan merupakan fungsi injektif. Kemudian untuk kodomainnya sama dengan opsi B, yaitu kodomainnya tersisa 2, bukan 1. Maka 3 syarat tersebut tidak terpenuhi di opsi B. Kemudian opsi C, pemetaannya itu 1 berpasangan dengan 5, 2 berpasangan dengan 6, 3 berpasangan dengan 7. Nah, yang dimana fungsi artinya setiap elemen di A 1, 2, 3 memiliki tepat satu pasangan di B, yaitu berpasangan dengan 5, 6, dan 7. Maka opsi C memenuhi persyaratan dalam fungsi, yang dimana opsi C ini merupakan fungsi. Kemudian kita melihat apakah gambar opsi C ini merupakan fungsi injektif atau tidak, yang dimana setiap elemen yang berbeda di A, yaitu 1, 2, dan 3 berpasangan dengan elemen yang berbeda juga di B, yaitu 5, 6, 7. Maka memenuhi persyaratan dari fungsi injektif. Maka opsi C merupakan fungsi injektif. Kemudian kita melihat apakah kodomainnya tersisa satu elemen atau tidak. Nah, di sini untuk bagian B-nya atau kodomainnya yaitu 5, 6, 7, di mana pada soal B anggotanya 4, 5, 6, dan 7. Yang dipilih adalah 5, 6, dan 7. Maka yang tidak dipilih adalah 4. Maka 3 elemen yang dipilih, sisanya 1 elemen. Maka memenuhi syarat kodomain tersisa 1 elemen. Nah, dari opsi A, B, dan C terlihat bahwa C memenuhi 3 persyaratan berikut. Untuk opsi D, yaitu pemetaannya 1 dipetakan ke-4, 2 dipetakan ke-4, 2 juga dipetakan ke-5, dan 3 dipetakan ke-7. Kita melihat dari syarat dalam soalnya, yaitu kita mengecek apakah opsi D ini merupakan fungsi atau tidak. Ternyata opsi D bukan merupakan fungsi karena terdapat nilai domain X sama dengan 2 yang berpasangan dengan lebih dari satu nilai di kodomain, yaitu 4 dan juga 5, yang dimana daerah domainnya itu dipetakan lebih dari satu kali di daerah kodomain, yaitu 2 dipetakan ke-4, 2 juga dipetakan ke-5. Kemudian untuk opsi D juga bukan termasuk fungsi injektif karena dia tidak termasuk ke dalam fungsi, maka dia juga tidak termasuk ke dalam fungsi injektif. Kemudian untuk daerah kodomain hanya tersisa satu elemen. Jawabannya benar karena untuk daerah kodomainnya ada 4, 5, 7, maka yang tersisa hanyalah 1, yaitu 6. Maka dari opsi A sampai opsi D relasi yang paling tepat untuk memenuhi permintaan pada soal nomor 5 yaitu opsi C. Selanjutnya soal nomor 6 yaitu C6, evaluasi. Di sini perhatikan dua relasi di samping tersebut. Dari himpunan A anggotanya 1,2,3 ke himpunan B anggotanya 2,4,6. Diberikan relasi P dan Q. Seorang siswa menyatakan hanya satu dari relasi tersebut yang merupakan fungsi dan injektif. Evaluasilah pernyataan siswa tersebut, manakah pernyataan yang benar. Di sini disajikan diagram panah, yaitu anggotanya itu 1, 2, 3, kemudian untuk anggota B-nya 2,4. Di sini relasi P pemetaannya 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 4. Kemudian untuk relasi Q 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 4, 3 dipetakan ke 6. Yang pertama, untuk penyelesaiannya di sini kita akan menentukan apakah
relasi P dan Q termasuk ke dalam fungsi dan juga termasuk ke dalam injektif atau tidak. Yang pertama, untuk relasi P. Relasi P dikatakan fungsi. Mengapa? Karena semua anggota A dipetakan tepat satu anggota ke anggota B. Kemudian, apakah relasi P termasuk injektif? Jawabannya tidak, karena anggota A 2 dan juga 3 dipetakan 2 kali ke anggota B, yaitu 4. 2 dipetakan ke 4, 3 juga dipetakan ke 4, maka dia bukan injektif. Kemudian relasi Q. Kita lihat apakah relasi Q termasuk ke dalam fungsi atau tidak? Jawabannya iya, karena semua anggota A itu dipetakan ke satu anggota B. Kemudian apakah dia termasuk injektif? Jawabannya iya, karena semua nilai anggota B hasil pemetaannya itu berbeda di anggota himpunan A. Untuk soalnya menyatakan bahwa hanya satu dari relasi tersebut yang merupakan fungsi dan juga injektif. Kita analisis untuk opsi A. Opsi A, siswa salah karena P dan Q keduanya fungsi, tapi hanya Q yang injektif. Jawabannya itu benar, karena dari gambar menyatakan bahwa P adalah fungsi tetapi bukan injektif. Jadi P ini dikatakan fungsi, tetapi dia tidak injektif. Sedangkan Q itu dikatakan fungsi, dikatakan juga injektif. Jadi opsi A itu benar. Kemudian untuk opsi B, siswa salah karena P dan Q keduanya fungsi dan injektif. Jawabannya itu salah karena menyatakan keduanya injektif, padahal bisa kita lihat bahwa P itu tidak injektif, dia hanya fungsi tetapi tidak injektif. Kemudian opsi C, siswa benar karena hanya Q yang fungsi dan injektif. Jawaban untuk opsi C yaitu salah, karena yang menyatakan hanya Q yang fungsi, padahal P juga fungsi, walaupun dia tidak injektif. Untuk opsi D, siswa salah karena P dan Q keduanya bukan fungsi. Jadi pernyataan opsi D itu salah, karena relasi P dan Q itu merupakan fungsi. Akan tetapi P bukan injektif, sedangkan Q adalah injektif. Maka relasi P dan Q itu merupakan fungsi. Jadi pernyataan D yang menyatakan bahwa P dan Q bukan fungsi, pernyataannya salah. Jadi opsi yang benar adalah A.